Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Pada podcast pagi hari ini kita akan membahas tentang memanfaatkan waktu selama Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa yang penuh keberkahan, ampunan, dan peluang untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan keutamaan bulan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang bagaimana kita mengelola waktu agar bernilai ibadah dan produktif. Pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Emil selaku guru matematika di SMP Ilmu Bataran. Ibu Emil, apa kabar? Bagaimana puasanya hari ini? Masya Allah, semoga sampai Alhamdulillah. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu. Kita sudah menjalani puasa sudah 6 hari, 7 hari sekarang. Nah, bagaimana Bermin memanajemen waktu di bulan Ramadan itu? Terima kasih sebelumnya Pak Arthur. Jadi bagi saya Ramadan itu kan berbeda. Jadi Ramadan itu waktu kita berhenti, waktu kita istirahat. Jadi otomatis pola hidup kita itu berubah. Waktu bulan Ramadan itu waktu tidur berubah. Awalnya biasanya tidurnya malam, bangunnya agak siang. Sekarang harus tidurnya lebih awal, bangunnya lebih awal. Jam makan juga berubah. Terus akhirnya ritme bekerja dan ibadah juga itu berubah. Karena selama Ramadan, khususnya di sekolah kan ada banyak penyesuaian jam. Jadi bagi saya manajemen waktu itu harus sangat penting selama tanpa pengelolaan yang baik, Ramadan itu ya cuma berlalu. Yang penting bangun sahur, puasa, buka, selesai gitu aja tanpa dapat peningkatan spiritual. Padahal kalau kita manajemen waktunya secara baik, maka insya Allah selesai Ramadan, spiritual kita harusnya kan ingin meningkat ya. Jadi biar bisa meningkat, kita tata bagaimana waktu di selama Ramadan itu biar bisa memberi efek baik. Kemudian cara memanfaatkan waktu selama Ramadan itu bagaimana? Kalau saya secara pribadi, sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar ya. Cuman saya Masa? berusaha sharing aja mungkin selama Ramadan ini kan kita punya 3 waktu utama ya. Yang pertama waktu sahur, waktu puasa, sama waktu berbuka dan setelah buka. Kalau misalkan ketika sahur itu ya sebenarnya kalau saya dengar itu, saya baca-baca, sebenarnya waktu itu adalah waktu yang bisa kita maksimalkan untuk beribadah ketika kita bisa bangun lebih pagi, menyiapkan sahur. Apalagi saya ibu-ibu ya, menyiapkan sahur itu mungkin bisa dinilai ibadah. Kemudian ketika kita menyiapkan sahur, nanti bangunin suami bagi yang punya suami, bangunin anak-anaknya, ayo kita sholat tahajud bareng, kan insya Allah itu bisa dianggap sebagai ibadah juga ya. Terus kemudian ketika sahur kita sahur yang bagus sesuai dengan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan sama Rasulullah. Kemudian makanan yang baik, kan kita berusaha supaya sahur kita itu bisa maksimal menyampaikan waktu kita bisa maksimal ibadahnya di ketika sahur itu. Jadi ya mungkin bangun lebih awal untuk sholat, kemudian berbanyak doa ketika sholat, ketika sahur. Jangan lupa makan, yang penting kan makan ya, untuk nambah tenaga selama puasa. Terus setelah itu habis makan sambil menunggu subuh diusahakan untuk banyak berdoa dan beristighfar biar nggak ngantuk. Soalnya kan biasanya kalau habis sahur ngantuk ya. Pak Fadli gitu kan? Saya juga sama. Bawaannya pengen tidur kan? Bawaannya pengen tidur, tapi ya sebisa mungkin jangan tidur. Tetap kuat. Iya, tetap kuat. Apalagi Pak Fadli sebagai guru ini. Kemudian waktu di pagi hari itu. Nah ini yang di pagi hari ini yang mungkin bagi sebagian orang, saya juga sih awalnya tuh agak berat ya, karena kalau habis sahur, habis sholat subuh, ngeliat kasur
Pokoknya pengen tidur ya. Pengen tidur. Pengen tidur. Tapi setelah saya baca-baca dari sekian banyak informasi tuh, kalau saya melihat sepertinya tidur habis sahur itu kok tidak baik juga bawaannya, karena secara kalau mungkin secara ini mungkin kita habis makan kenyang, terus makanan itu sedang diproses dalam perut, akhirnya dia entah itu menjadi asam lambung atau bagaimana, jadi dia kan tidak baik untuk kesehatan. Jadi mungkin ada baiknya setelah sahur diusahakan, setelah sahur sholat subuh diusahakan, setelah subuh kita manfaatkan waktu untuk tidak tidur, bisa mungkin ngaji, ya, baca Al-Quran, tilawah. Kalau malam setelah tarawih kita tadarus, jadi mungkin setelah subuh kita bisa ngaji sendiri, terus mungkin bisa baca-baca buku, entah itu buku yang mudah dibaca lah. Kalau pagi jangan buku matematika, kalau pagi kalau buku matematika pagi-pagi baru sahur lapar lagi. Terus mungkin bisa olahraga, nanti bapak terus olahraga ringan. Kalau yang nggak susah itu kan yang penting jangan lari gitu ya Pak. Iya. Plank ya Pak ya. Iya. Plank atau kalau push up saya nggak kuat. Terus ya pokoknya gimana caranya biar nggak tidur ya, mentok-mentok lihat TV lah, nonton tausiah di pagi hari gitu. Yang penting memanfaatkan waktu supaya di pagi hari itu katanya waktu yang sangat berkah katanya gitu kan ya. Jadi ya diusahakan tidak tidur saja ketika pagi hari. Oke, itu kalau pagi hari ya Bu. Ya. Dan kita itu masih fresh-freshnya. Ya. Kemudian tuh pengendalian energi di siang hari, nah itu kan energi kita semakin menurun tuh. Ya. Lagi pengennya makan gitu. Ya. Itu bagaimana sih? Untuk siang hari ini memang setiap orang kan pasti punya aktivitasnya masing-masing ya. Cuman kalau dari bagi saya tuh kalau siang hari itu kita harus fokus sama pekerjaan kita. Kalau misalnya saya sebagai guru, saya usahakan fokus ngajar ke anak-anak, insya Allah waktu itu udah terasa begitu cepat. Tiba-tiba bel masuk, terus nggak lama udah bel pulang aja. Jadi kalau mungkin kita fokus sama kegiatan kita itu bisa terlaksana cepat gitu. Nanti kalau sudah ada siang, waktunya pulang, kita bisa istirahat sebentar. Usahakan ambil waktu istirahat entah 15 menit, entah berapa menit. Setelah istirahat nanti bisa. Kalau sudah agak sore, masuk waktu asar kan untuk ibu-ibu ini kan waktunya masak ya. Dia harus siapkan masak. Bapak-bapak mungkin juga bisa nanti membantu masak. Anak-anak juga bisa dibiasakan membantu orang tuanya. Insya Allah siang hari akan terlampaui dengan udah, jadi sampai tiba-tiba sudah tok-tok-tok Allahu Akbar gitu. Nah, oke, itu yang terakhir Bu. Mengoptimalkan waktu itu menjelang berbuka itu seperti apa kegiatan Bu Emil kalau di rumah? Pasti saya ya. Okay. Kalau saya waktu berbuka setelah lepas asar, setelah sholat asar, saya usahakan masak yang pertama, karena saya sempat dengar juga kalau kita mau masak itu kan salah satunya bagi ibu-ibu itu juga bisa dapat keberkahan, dapat insya Allah dapat pahala juga yang puasa yang kita siapkan bukanya itu. Terus ya usahakan sebelum maghrib itu sudah selesai semuanya, nanti bisa santai, duduk-duduk, entah itu misalkan ada, kalau ingat ya kadang pikir, kadang ya sambil tunggu waktu berbuka lah memanfaatkan waktu ya. Usahakan tidak tidur, harus tidak tidur juga, nanti kebablasan makanya. Oke, terima kasih Bu Emil. Mungkin sobat podcast, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh materi kita, Bu Emil. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.